Fleksi sih. Oh iya. Iya, iya. Iya. Ke bawah terus sampai ke nanti. Mak geradak ngono. Positive findingnya adalah actionnya adalah kita menekan Au. ke arah bed. Kemudian kita tanyakan pada pasien apa yang dirasakan oleh pasien. Sakit nggak? Sakit? Udah. Kerasa ke stretch Ya kerasa ketarik di bagian di bagian sini. anterior, depan. Ya. Belakang nyeri nggak? Ya. Gak gitu. Nyeri dikit. Kecerannya Pada saat enggak? kita menekan tungkai ini ke arah bed, ketika pasien merasakan ada stretch, rasa stretch atau seperti tertarik yang berlebih pada bagian anterior dan bagian lateral, kemudian ini kita tidak bisa maksimal, ya, tidak bisa sampai nempel, atau misalnya baru sedikit saja sudah terasa sakit, sudah terasa stretch, berarti mungkin mengindikasikan adanya tightness atau kekakuan pada otot apa? Apa, Bang? Tadi loh, Sing ngarep penggerak duduk. abduksi otot Sing kowe jawab lho. tensor Fasilate. ya. Nah, Itu positive finding yang pertama. Positive finding yang kedua adalah ketika kita tekan seperti ini, pasien merasakan nyeri di bagian dalam, di hip jointnya, di sendinya, ya, berarti itu mungkin mengindikasikan adanya patologis pada hip jointnya, bisa di kapsul sendinya, ya, atau kalau dia merasakan nyerinya di pelvic, ya, berarti kemungkinan patologis pada sacroiliac joint. Nah, makanya perlu kita tanyakan yang dirasakan apa, nyeri menjalar atau nyeri pada satu titik, terasanya di dalam atau hanya seperti ketarik ke ulur ototnya, ya. Kemudian positive finding yang ketiga adalah ketika pasien merasakan nyeri pada bagian belakang posterior hip. Nah, itu kemungkinan indikasinya adalah menunjukkan adanya impingement atau penjepitan pada Saraf. ya posterior hip. Ya, jadi satu tes bisa kita gunakan untuk mengindikasikan 3 kondisi, tergantung dari positive finding yang muncul yang mana. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham. Kemudian tes yang kedua adalah apa di situ? Oh, itu nanti dulu. Setelah Trendelenburg, Ober ya. Oke. Jadi tes-tes ini itu bisa digunakan untuk beberapa indikasi, ya, bisa untuk tightness otot, bisa untuk penjepitan saraf, bisa juga nanti arahnya ke patologis pada sendinya. Sekarang obat tes posisinya di mana? Set lain ya, di sana. Agak mundur. Set lain, kemudian satu tungkai pada posisi relax saja, pada posisi abduksi, ya, pada posisi abduksi dan sedikit ekstensi. Kemudian aksi yang kita lakukan adalah satu tangan bisa memfiksasi pelvic, satu tangan nanti kita gunakan untuk mengadduksikan hip sampai pol, atau bisa ditambah dengan agak ke belakang lagi, mundur lagi, Lundung tombol. Gak apa-apa. ini kita bawa ke arah ekstensi lebih jauh, kemudian kita adduksikan sampai lebih rendah dari tungkai yang satunya. Ini kalau memungkinkan. Kenapa? Karena indikasinya nanti berkaitan dengan tightness abductor hip. Apa tadi otot apa? Tensor facialate. Sama seperti tes yang pertama. Ya, indikasinya adalah untuk mengetahui adanya tightness pada tensor facialate, atau kalau dia disertai dengan nyeri, ya, tidak hanya tightness atau kekakuan,
stretch dan keterbatasan ROM. Jadi ketika kita adduksikan seperti ini, dia nggak bisa turun. Di sini terasa terstretch, nggak bisa turun. Kalau kita tambah ROM adduksinya, ya ini akan semakin terasa stretchnya. Ya, itu mengindikasikan adanya tightness, kekakuan pada tensor fascia latae. Atau kalau disertai nyeri, ya itu biasanya mengarah ke sindrom yang namanya iliotibial band syndrome, ITBS. Itu biasanya banyak pada pelari, banyak kasus di atlet lari, ya, karena overuse pada otot-otot abduktor hipnya. Tadi dua ya, ada Faber dan Faber. Kemudian yang ketiga Thomas. Thomas. Telentang lagi. Mundur sini, ujung bed, setengah kakinya di luar bed. Astagfirullahaladzim. Lewat gantung. Wah, Telentang. Thomas ini juga sama untuk mengindikasikan tightness atau kontraktur, pemendekan pada otot. Kalau tadi grup otot abduktor, sekarang adalah grup otot flexor. Caranya bagaimana? Kita posisikan pasien terlentang, kemudian setengah tungkai dari ini ke bawah itu di luar bed, ya. Tungkai yang akan kita periksa, kita fleksikan pol, fleksi hip penuh. Kemudian kita lihat pada sisi yang satunya. Jadi lihatnya tidak di sisi yang kita tes, tapi pada tungkai satunya. Pada saat kita fleksikan hip seperti ini, apa yang terjadi pada tungkai satunya? Ada gerakan kompensasi atau tidak pada tungkai ini? Gerakan kompensasinya bisa berupa satu, ketika kita fleksikan pol, hipnya ikut fleksi seperti ini ya. Itu satu. Jadi diperhatikan ketika kita fleksi hip penuh, tungkai satunya ikut fleksi hip, berarti menandakan ada pemendekan pada otot apa? Penggerak fleksi hip, quadricepsnya, ya, pada iliopsoasnya lebih tepatnya. Kemudian positif finding yang kedua, pada saat kita fleksikan hip seperti ini ikut ekstensi knee, mengindikasikan tightness atau pemendekan pada masih sama flexor hip, tapi otot apa? Rectus femoris. Jadi beda ya. Iliopsoas Yang sama. pertama tadi ketika kita fleksikan hip, dia ikut fleksi hip, indikasinya adalah Pemendekan pada iliopsoas. Tapi ketika kompensasi yang muncul adalah ekstensi knee, Pemendekan pada rectus femoris. ya. Satu lagi, ketika kita fleksikan hip, gerakan kompensasi yang muncul adalah abduksi hip, Menjauh. abduksi. Pemendekan pada Tensor fascia latae. sensor fascia latae. Pada sisi yang mana? yang kanan. Yang tidak di Sisi yang dites atau yang tidak dites? Yang tidak dites. Kenapa, Bu? Salah nggak, Bu? Lah, bener. Iya betul. Pada sisi yang tidak dites, ya. Jadi ada 3 positive finding. Berarti harus kita perhatikan dengan cermat pada sisi yang satunya gerakan kompensasi apakah yang muncul? Apa fleksi hip, ekstensi knee, atau abduksi hip? Ya, itu tadi adalah Thomas test. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Oke. Selanjutnya adalah Trendelenburg test. Bangun. Bangun nak, Iya, bangun Ren. nak. Kanan. Ini. Yang selanjutnya adalah Trendelenburg test. Ini tesnya sangat simple, ya. Tesnya adalah kita menginstruksikan pasien untuk berdiri tegak, kemudian kita palpasi pelvisnya, cari siasnya,
dan shift. Kemudian kita minta pasien untuk mengangkat satu tungkai. Angkat kaki satu. Angkat kaki satu. Normalnya adalah posisi yang tungkainya tidak menumpuk, itu kan pasti akan ada sedikit elevasi pelvik. Pelviknya sedikit naik, ya kan? Nah, pada kondisi ini Trendelenburg grupnya negatif. Berarti normal. Nah, Trendelenburg group dikatakan positif ketika angkat satu kaki seperti ini, ya, sisi yang ini yang menumpuk itu ikut naik. Jadi sejajar gitu. Enggak, dia lebih tinggi malah daripada sisi yang diangkat. Jadi posisinya menjadi Kebalikannya. iya, kebalikannya. Iya. Berarti itu mengindikasikan adanya weakness atau kelemahan pada gluteusnya, gluteus medius atau maximus. Kenapa? Karena gluteus itu selain sebagai otot penggerak ekstensi hip, dia fungsi utamanya adalah menstabilkan pelvic. Udah turun. Menstabilkan pelvic, ya. Jadi supaya pelvic ini bisa posisinya bisa seimbang, tidak lebih tinggi salah satu, itu ada gluteus medius, minimus dulu paling dalam, kemudian medius dan maximus. Ya, ketiga otot gluteus itu fungsinya salah satunya adalah untuk menstabilkan posisi pelvic. Ketika salah satu sisi ada yang mengalami kelemahan, itu akan mengakibatkan asimetris pelvic ketika kita mengangkat satu kaki, atau tadi tes yang disebut sebagai Trendelenburg. Tapi yang lemah bukan yang diangkat, tapi kontralateralnya atau berlawanan. Berarti kalau kita tadi yang kaki kiri yang diangkat, coba diangkat. Ya, yang ini yang naik, yang kanan yang naik, berarti positif. Trendelenburg positif, indikasinya adalah weakness pada gluteus maximus dan medius sisi kanan. Begitu juga sebaliknya. Coba tukar, yang kanan yang diangkat, yang pelvic kiri yang naik, berarti yang kelemahan yang sisi kiri. Kiri sinistra. Gitu ya. Jadi kontralateral, berlawanan dari tungkai yang diangkat. Itu ya. Nah, biasanya kasus ini, kondisi ini banyak ditemukan pada kondisi-kondisi gangguan neurologis, ya, kondisi-kondisi sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi, ya, misalnya pada kondisi stroke, hemiplegi sisi kanan, ya, mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan sisi kanan, termasuk weakness dari gluteus, itu bisa mengakibatkan pola jalannya Trendelenburg tadi positif. Jadi saat berjalan itu satu sisi lebih rendah pelviknya dibandingkan sisi yang lainnya. Nanti kalau berjalan itu kelihatan ya, Mbak? Kelihatan? Gini tuh. Hah? Kemudian sampai sini ada bertanya dulu. Yang selanjutnya adalah piriformis test. Piriformis. Set lain. Sampai Mereng. miring. Piriformis test posisinya adalah set lying, kemudian fleksi hip fleksi ini, kemudian aksinya adalah kita mendorong ini di apa namanya, difiksasi ya di pelvic, kemudian satu tangan kita menekan ke arah bed. Nah, ini hampir sama dengan Faber tadi ya, tapi kalau Faber kan posisinya dia terlentang. Kalau ini posisinya set lying, kemudian ini kita tekan ke bed. Ya, positif findingnya adalah ketika pasien merasakan nyeri pada bagian posterior hip dan nyerinya menjalar, berarti mengindikasikan adanya Penjepitan siatik. ya penjepitan ischiaticus atau siatik. Tes ini bisa digunakan bersamaan dengan tes apa? Yang untuk mengindikasikan Selgia? Udah ada. Kemarin waktu lumbal? Lumbal siapa? Jeng. Oh, bawa satu. Lah? Lah?
La do re mi fa sol la. Lahli Ayo. gitu ya. Baru minggu kemarin loh. S L Asek, Bragat dan Neri loh. Baru dengar atau sudah lupa? Sudah lu. Baru dengar, sudah lupa, atau nggak ada memori? Serius ini saya tanya. Kalau nggak ada memori tak kembalikan ke kelasnya Bu Ari loh. Jangan Bu, jangan. Sudah pernah dengar belum? Lah ya kok menengah itu. Sama kan indikasinya. Penjepitan. Penjepitan saraf siadikus ya. Bedanya kalau piriformis tes itu lebih spesifik. Spesifiknya kenapa? Karena tes ini langsung menyasar pada otot piriformis. Tahu otot piriformis di mana? Susah banget. Tahu otot piriformis di mana? Di lumbal. Eh, Piriformis di mana? tahu otot piriformis di mana? Bukannya di iki. Aduh kok deket pelvic. Yang spesifik, lebih spesifik. Ischiaticus ke tulang duduk. Bagian mana? Anterior, posterior, medial atau lateral? Posterior. Ih, tulang duduk. Bagian posterior ya. Paling dalam, Oh, apa nih? tepat di atasnya ischiaticus tadi. Iya. Makanya ketika di situ ada kondisi yang menyebabkan piriformis itu mengalami tightness, kaku. Ya. Dia ketika kita stretch dengan posisi ini, tes piriformis ini itu akan menekan struktur di bawahnya. Apa yang lewat di bawah piriformis itu? Ya ischiaticus tadi. Makanya itu kemudian menjadi nyeri karena dia menekan si ischiaticus tadi. Nama kasusnya adalah piriformis syndrome. Ya, itu sudah lebih spesifik dibandingkan SLR. Contohnya kasusnya banyak ditemukan pada siapa? Laki-laki yang suka pakai dompet di belakang. Terus orang-orang yang bekerja dengan posisi duduk statis dalam waktu lama. Ya, itu banyak dia nyeri hanya di bagian pantat, bagian belakang tok, tapi tidak menjalar sampai tungkai. Ya, itu kemungkinan besar piriformis syndrome. Makanya tes yang bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa itu adalah tadi piriformis test. Ya. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Kemudian selanjutnya tes apa? Rise test. Beda nggak dengan SLR yang biasanya? Mana coba lihat? Mana ini? Selanjutnya. Beda. Bukannya dua-duanya naik. Beda nggak? Beda. Bedanya di mana? Dua-duanya naik. Dua-duanya naik kemana? Pakainya itu. Dua-duanya fleksi. Terus? Keselirnya. Positive findingnya sama nggak dengan SLR yang biasa? Ya. Oh iya, monggo.
bilar. Iya, iya. Apa indikasinya sama nggak? Positif findingnya sama tidak? Halo. Bedanya di mana? Itu Masih balik. iya sama-sama tentang kalau ini tes apa? SLR yang biasa. Saya yang biasa. Flexinex. Ini apa? Mau ketemu. Tes apa namanya? Itu yang itu tambahan Bragard sama itunya Neri. Kalau ini? SLR Bragard Neri. Ini saja, ini saja. Oh, leher tok. Kalau hanya Flexinex berarti Neri apa Bragard? Neri. Neri nggak sih? Neri. Dosi flexi ankle? Bragard. Ini 9, ini SLR biasa ditambah dengan Bragard. Kemudian Flexinex Neri. Ini untuk ischiadicus. Kalau yang 99 SLR, apakah indikasinya sama? Untuk ischiadicus juga? Bedanya di mana? Posisinya ya, fleksi. Posisi awalnya adalah Flexi hip. dua-duanya. Boleh Fleksi. kedua tungkai, boleh salah satu tungkai ya. Fleksi hip 90 derajat dan fleksi Fleksi knee knee. 90 derajat. Kemudian aksinya bagaimana? Di ekstensi ininya. Kita Salah minta satu. untuk secara aktif mengekstensikan Nih. nih teruskan dua-duanya ini ke atas, Nih. ke atas, Atas. ke atas. Ke atas. Kakinya juga satu. Ya, ulangi lagi. Turun ya. 90 derajat Indikasi. fleksi hip dan fleksi knee. Ya, kemudian sebentar. Yang ini dulu. Kuat perutnya. Satu. Ya, luruskan ke atas. Terus maksimal. Sudah paling ini. Nah, sudah maksimal. Ini full nggak? Enggak. Indikasi. Nah, kalau seperti ini berarti indikasinya apa? Itu loh indikasinya itu. Tightness hamstring. Hamstring ya. Ah, Ini yang membatasi ekstensinya tidak maksimal. Ya. Itu apa tuh hijau? Ya. preman. 99 SLR. Right leg rise test. Indikasinya beda, dia nggak ngetes nervous ischiadicus tapi Ini banyak ya. tightness hamstring. Kemudian tes apa lagi? Bawahnya. SLR breakdown Tadi sudah ya, SLR Bragard Neri, kemudian Femoral nerve traction test. traction test. femoral Nerve traction. traction test. Sama yang terakhir apa? Length disparity. Sama aturan Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ketawanya kok mumet banget tuh. Referensi. Dis. Oke, sampai sini dulu, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Aku bilang. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita review. Yuk, silahkan. Salah satu menjelaskan.